Kelahiran Pedang Iblis bab 1121 kalah. Raksasa itu terus melancarkan serangan kekerasannya terhadap kelompok tersebut. Ukurannya menjadi masalah karena anggota tubuhnya yang besar selalu berada di jalur menuju dadanya. Nuh berada di tepi perisai yang dibuat oleh item pertahanan. Cahaya keemasan, tebasan angin, sambaran petir, dan sebagainya memenuhi pandangannya, tetapi dia hanya memperhatikan gerakan raksasa itu. Tinjunya, anggota tubuhnya yang tidak terlihat, dan ekornya mendarat di perisai, tapi boneka itu tidak memiliki gaya bertarung. Serangannya hanyalah serangkaian serangan yang kejam. Tetap saja, itu tidak menunjukkan celah apapun. Noah juga harus mempertimbangkan jalan menuju bagian tengah dadanya, jadi dia membutuhkan kesempatan yang lama untuk mendaratkan pukulannya. Es yang menyebar dari kakinya bukanlah masalah, tapi dia tidak memiliki senjata panjang seperti Raja Elbas. Nuh harus memasukkan aura padat di sekitar tubuhnya jika dia ingin menyentuhnya secara langsung. Ketegangan meningkat di antara kelompok itu, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Nuh perlu fokus, dan para ahli hanya bisa mengandalkan kepribadiannya untuk menyelamatkan hidup mereka. Noah berjongkok, dan bintang gelapnya berputar untuk mengirimkan kekuatan ke kakinya. Dia belum melompat, tapi dia ingin bersiap ketika ada kesempatan. Retakan menyebar pada perisai emas Raja Elbas saat serangan berlanjut. Raksasa itu tidak pernah berhenti menyerang, dan perlindungannya akhirnya mulai menguras kekuatan mereka. Perisai emas jatuh, dan serangan mulai mendarat di deretan petir. Mereka akhirnya menghilang juga, dan tugas untuk melindungi kelompok tersebut berjalan dengan tebasan angin. Jangan aktifkan yang lain, Noah berteriak ketika serangan mulai mendarat di perisai pangeran dan putri. Para ahli ingin mengaktifkan lebih banyak jimat dan benda-benda bertulis untuk mendapatkan lebih banyak waktu, tetapi Nuh membutuhkan raksasa itu untuk mengekspos dirinya. Semakin dekat serangannya ke grup, semakin banyak jalan menuju dadanya akan bebas. Kecepatan sejati dan Penatua Paul menelan ludah ketika mereka melihat rekan mereka menghentikan tindakan mereka. Mereka yang tidak mengatur pertahanan berbalik ke arah Nuh dan menunggunya untuk bertindak. Perisai emas hancur, dan ketiga kerajaan berbalik ke arah Nuh. Lapisan es jatuh, dan Flying Demon duduk di atas logam menunggu isyarat agung Nuh. Saat setiap pertahanan jatuh, para ahli menoleh untuk melihat Nuh. Mereka memiliki lebih banyak item yang siap, tetapi mereka tidak mengaktifkannya agar dia bekerja dengan tenang. Boneka mirip binatang berwarna coklat hancur di bawah angin kencang yang dimuntahkan oleh ekor raksasa itu. Pertahanan terakhir runtuh, dan Penatua Regina berbalik ke arah Nuh saat arus ganas di magma mendarat di kelompok itu. Raksasa itu mengikuti serangan itu dengan tinjunya, dan sementara itu anggota tubuhnya yang tak terlihat ditarik kembali. Ekornya mundur juga saat menyerang lagi, dan Nuh akhirnya melihat peluang muncul dalam penglihatannya. Nuh melompat ketika kedua kepalan tangan itu jatuh ke arah kelompok itu. Sosoknya berenang tepat di antara lengan raksasa itu dan menembus aura padat yang menutupi tubuhnya. Aura memberikan tekanan berat pada tubuh Nuh saat dia mendarat di dada logam raksasa itu. Para ahli di lapangan mengaktifkan item pertahanan mereka untuk memblokir tinju yang masuk, tapi Noah bertindak sebelum perlindungan terbentuk. Ambisi Nuh melonjak dan mengalir di dalam struktur boneka itu. Kelompok itu melihat tinju itu berhenti di udara sebelum seluruh raksasa itu meledak menjadi badai pecahan logam. Ledakan itu menciptakan area kosong yang besar yang diisi ulang oleh magma kuning dalam sekejap. Pembangkit tenaga listrik di tanah menjaga pertahanan mereka aktif hanya untuk menurunkan mereka ketika mereka tidak melihat lagi bentuk aneh muncul dari daratan. Mereka telah mengalahkan wali keempat, tetapi mereka tidak senang dengan hasil itu karena tidak ada dari mereka yang bisa melihat Nuh. Ledakan itu telah menghempaskannya. Aku akan menyelesaikan misi ini bersamamu, Chasing Demon menyampaikan melalui magma, tapi tandai kata-kataku. Jika Pangeran Iblis tidak kembali ke sarang, tidak ada dari kita yang akan melakukannya. Pesannya ditujukan untuk Raja Elbas, namun tidak ada seorang pun dari keluarga Elbas yang membalas ancaman tersebut. Sebaliknya, orang yang mengeluh datang dari pihak Kekaisaran Sandal. Kau tidak bisa mengharapkan kami untuk tetap di sini sampai kami menemukannya, kata tangan kiri Tuhan. Dia tahu bahwa Nuh baru saja menyelamatkan nyawa mereka, tetapi dia sudah menyerah pada masalah tersebut. Nuh tidak berada di dekat mereka, dan para kultivator tidak dapat mengandalkan kesadaran mereka di lingkungan itu. Kelompok itu tidak memiliki metode apapun untuk mencarinya, dan dia berpikir hal yang sama juga berlaku pada Noah. Patriark tidak mengharapkanmu melakukan apapun, kata Flying Demon, dan kekasihnya segera menyelesaikan kalimatnya saat dia melangkah maju. Dia mengatakan bahwa kamu ingin menemukannya jika kamu peduli dengan hidupmu. Suasana di antara kelompok menjadi tegang saat para iblis menyatakan posisi mereka dalam masalah tersebut. Elder Julia hanya perlu bergerak ke sebelah Dreaming Demon untuk mengekspresikan sikapnya juga. The Royals tidak mengatakan apa-apa, tetapi Penatua Diana merasa perlu untuk menjelaskan sikapnya kepada sekutunya. Aku akan membantumu, tapi aku akan pergi jika kita tidak dapat menemukannya. Chasing Demon tidak menjawabnya.
tetapi suara yang familiar tiba-tiba mencapai kelompok itu dan meredakan ketegangan yang telah terbangun dalam beberapa detik itu. Aku butuh jubah bertulis lainnya, kata Nuh saat dia turun menuju daratan. Punyaku pecah saat terjadi ledakan. Sosok Nuh perlahan mulai terlihat oleh para ahli di lapangan. Jubahnya sebagian besar telah hilang, dan rune pelindung telah menghilang, membuat magma mempengaruhi kulitnya. Namun, tubuh Nuh menangkis panas dengan efisien. Beberapa bintik merah muncul di kulitnya, tetapi sifat panas magma tidak berhasil melukainya secara mendalam. Chasing Demon menunjukkan senyum bangga saat melihat Nuh mendarat di antara mereka. Dia dengan cepat menyerahkan salah satu jubah cadangannya, dan Nuh mengenakannya tepat di depan para ahli. Setiap pembangkit tenaga listrik di sana berusia lebih dari 1000 tahun. Nuh adalah satu-satunya yang masih di bawah batas 900 tahun. Tak satu pun dari mereka keberatan melihat tubuh telanjangnya. Pikiran mereka merenungkan keanehan kembalinya dia. Mereka tidak bisa menjelaskan bagaimana dia menemukan jalan kembali kepada mereka. Lagi pula, kehilangan diri sendiri adalah bahaya terbesar di lingkungan itu. Jangan gunakan standar manusia untuk menilai saya, kata Noah saat dia merasakan tatapan penasaran itu padanya. Sebenarnya dia cukup beruntung. Ledakan tersebut telah menangkis radiasi, sehingga kesadarannya dapat menyebar kembali dalam waktu singkat. Nuh telah berbohong tentang kemampuannya, dan para ahli samar-samar dapat menyadarinya. Namun, tidak satu pun dari mereka yang mempertanyakan metodenya untuk menghormati tindakan terakhirnya. Dia telah menyelamatkan hidup mereka pada akhirnya. Mereka tidak bisa tidak menghormatinya dengan menanyakan bagaimana dia bisa melacak keberadaannya. Menerima jawaban itu memberi ruang bagi perasaan lain. Para ahli telah merasakan ambisi Nuh yang tak terbatas sebelum pertukaran terakhir dengan raksasa itu, dan mereka tidak bisa tidak memandangnya secara berbeda sekarang. Para iblis dan penatua Julia sudah mengetahui tentang ciri individualitasnya, tetapi yang lain hanya bisa mengagumi intensitas dorongannya. Para pembangkit tenaga listrik akhirnya memahami sebagian besar pola pikir Nuh. Mereka menjadi sadar akan alasan di balik tindakannya di masa lalu. Kisah perjalanan kultivasinya menjadi jauh lebih mendalam sekarang setelah mereka mengetahui ambisinya. Dorongan yang kuat diperlukan untuk maju dalam dunia kultivasi, tetapi ambisi Nuh begitu kuat hingga terasa hampir mengikat. Dia hanya bisa bergerak maju. Segala sesuatu dalam hidupnya harus membawanya lebih dekat ke tujuannya. Reaksi mereka beragam. Truspit dan penatua Paul merasa terinspirasi. Namun pembangkit tenaga listrik yang lebih berpengalaman merasakan sedikit rasa kasihan muncul di dalam diri mereka. Nuh hidup untuk kekuasaan. Fokus utamanya adalah pertumbuhannya. Kehidupan yang dihabiskan seperti itu tidak layak dijalani bagi mereka yang memiliki banyak kepentingan. Para ahli bahkan kagum pada bagaimana dia berhasil mempertahankan hubungan selama bertahun-tahun, namun mereka samar-samar memahami sesuatu ketika mereka menyadari siapa pasangannya. Namun demikian, mereka semua menjadi yakin akan satu hal. Nuh akan maju selama dia hidup. Untuk beberapa alasan, mereka bahkan yakin bahwa dia akan naik suatu hari nanti. Kelahiran Pedang Iblis bab 1122 tengah. Raja Elbas tidak menunjukkan emosi apapun ketika Nuh kembali, tetapi bawahannya tidak berhasil menirunya. Pangeran kedua tersenyum ketika melihatnya. Dia tampak sangat bahagia karena Nuh masih hidup dan dapat menemukan jalan kembali ke grup. Sebaliknya, pangeran pertama dan putri pertama mengungkapkan ekspresi buruk. Mereka tidak menyukai Nuh karena dia adalah pembangkit tenaga listrik baru yang paling menjanjikan di dunia. Kehilangan dia di sana akan memecahkan banyak masalah masa depan mereka. Noah tidak peduli dengan tatapannya. Dia memilih untuk kembali karena dia tidak merasa percaya diri untuk berhasil dalam misinya tanpa sepengetahuan Raja Elbas. Tetap saja, pemimpin kerajaan adalah satu-satunya yang tidak mengungkapkan apapun, jadi dia ingin melanjutkan misinya. Tidak ada gunanya membuang lebih banyak waktu di lingkungan yang tidak bersahabat itu. Pembangkit tenaga listrik lainnya merasakan hal yang sama. Mereka ingin menjaga penjaga terakhir dan kembali ke permukaan secepat mungkin. Ayo bergerak, kata Raja Elbas. Dia memahami suasana hati kelompok tersebut, dan dia ingin mencapai hukum mentah yang dapat dia serap dengan cepat. Dia berada dalam kondisi yang lebih baik karena item yang tertulis di tangannya berada pada level yang lebih tinggi, tapi dia tidak menyukai tempat itu seperti teman-temannya. Hari-hari yang dihabiskan berjalan melalui pemandangan yang sama kembali lagi. Daratan tersebut menunjukkan sedikit perbedaan dalam tata letaknya, namun kelompok tersebut dengan cepat menjadi bosan juga. Radiasi magma menjadi lebih kuat saat mendekati pusat daratan, dan menahan efek royal metal menjadi lebih sulit saat bergerak maju. Keberadaan mereka ingin menyatu dengan tanah dan berkembang jauh melampaui batasnya. Sensasi yang ditimbulkan oleh kontak langsung mereka dengan logam begitu menggoda sehingga beberapa pembangkit tenaga listrik harus beristirahat di magma dari waktu ke waktu. Hal itu menjadi mustahil pada suatu saat karena penglihatan mereka semakin memendek. Bahkan Raja Elbas tidak dapat melihat lebih jauh dari belasan meter saat pusat pesawat semakin dekat. Pengaruh royal metal mulai mempengaruhi seluruh area di atas daratan juga.
Meski dengan cara sederhana agar tidak tersesat, para kultivator tidak bisa berhenti merasakan sensasi menawan itu. Pemandangan akhirnya berubah. Kelompok itu telah berjalan selama bertahun-tahun hingga mereka akhirnya mencapai pusatnya, dan pemandangan itu membuat mereka takjub melampaui segala batas. Daratan belum berakhir. Itu terus melewati pusat menuju pintu masuk rahasia lainnya ke daerah tersebut. Namun, magma kuning tidak bisa mencapai titik itu. Itu hanya melayang di atas tempat yang spektakuler itu. Apa itu? Noah berpikir sambil menatap tujuan mereka. Pusat pesawat tampak seperti bola besar yang berputar dengan sebagian besar tubuhnya berada di dalam daratan. Cahaya putih dan gelap yang tidak rata membuat strukturnya dan terbang di dalamnya dengan gerakan terus-menerus. Mereka tidak keluar dari bola. Lampu-lampu itu tetap berada di dalam bentuknya dan berputar bersama seluruh struktur. Itu wali kelima, Raja Elbas mengumumkan sambil memasang ekspresi tegas. Bahkan ahli perkasa itu pun tampak kagum pada benda mistis itu. Bola itu memancarkan aura samar, tetapi setiap kehadirannya tampaknya mengandung kekuatan yang tak terduga. Seolah-olah itu membawa makna yang paling kuat di dunia, tetapi mereka sangat tidak jelas sehingga hampir tidak dihitung. Nuh tidak bisa memahami sifat objek di depannya. Tanpa radiasi magma, kesadarannya akhirnya bisa berkembang dengan bebas, tapi dia tidak bisa menganalisis sifat bola itu. Gelombang mentalnya hancur setiap kali mereka mencoba menyelidiki lampu yang berputar itu. Selain itu, potongan informasi samar yang berhasil kembali ke lautan kesadarannya tidak masuk akal. Mereka merasa terlalu dalam bagi siapapun untuk memahaminya. Nuh telah melihat dewa beraksi dan berinteraksi dengan beberapa dari mereka, tetapi dia percaya bahwa bahkan mereka tidak dapat mempelajari makna itu. Apa yang saya lihat? Penatua Agung Diana bertanya, tetapi Raja Elbas hanya bisa menggelengkan kepalanya. Saya hanya bisa memberi Anda tebakan dan hipotesis, kata Raja Elbas. Aku sudah mencoba segalanya, tapi aku tidak bisa menemukan kepastian. Hipotesismu sudah cukup, kata Chasing Demon sambil melangkah maju untuk berdiri di samping Royal. Raja Elbas meliriknya sebelum menghela nafas dan menjelaskan apa yang dia pikirkan. Setiap arti yang sebenarnya memiliki fitur yang serupa dalam hal komposisi. Intensitasnya dapat berubah, tetapi Anda tidak dapat gagal untuk mengenalinya. Bahkan Truspit dan Penatua Paul mengangguk pada baris itu. Mereka jauh lebih tidak berpengalaman daripada anggota kelompok lainnya dalam hal hukum, tetapi tidak ada yang bisa salah mengira mereka untuk hal lain. Arti ini berbeda, lanjut Raja Elbas. Mereka ada. Kita bisa melihat mereka terbang di depan kita. Namun, mereka sangat redup sehingga lolos dari pikiran yang paling halus sekalipun. Tidak ada yang bisa mengerti kemana arah pidato kerajaan, tetapi semua orang tetap diam. Lagi pula mereka tidak akan mendekati bola itu tanpa penjelasannya. Mereka tampak seperti bagian dari dunia, lanjut Raja Elbas, tetapi bukan dari dimensi ini, setidaknya tidak hanya yang ini. Saya pikir mereka adalah bagian dari struktur realitas. Mereka seharusnya menjadi makna sebenarnya dari ruang dan waktu. Pengungkapan Raja Elbas mengejutkan rekan-rekannya. Tidak jarang para pembudidaya menyentuh ruang dan waktu ketika menyerap hukum, tetapi mereka belum pernah melihatnya dalam keadaan itu. Apakah bagian dalam bola itu merupakan dimensi terpisah? Noah bertanya, meskipun dia tahu pertanyaannya cukup naif. Dia tidak bisa menyebut sesuatu yang diciptakan oleh hukum seperti itu sebagai dimensi terpisah yang sederhana. Lingkup itu memiliki makna yang jauh lebih dalam dari itu, tetapi dia tidak tahu bagaimana lagi mengekspresikan dirinya. Pangeran pertama dan putri pertama tidak menyukai perkiraannya, namun mereka harus mengakui bahwa tidak ada cara lain untuk mendeskripsikan area tersebut. Bahkan mereka akan memikirkan dimensi tersendiri begitu mendengar pembicaraan tentang ruang dan waktu. Iya dan tidak, jawab Raja Elbas. Ada realitas terpisah di dalamnya, dan segala sesuatu di dalamnya memiliki hukum mentah yang belum mendapatkan makna. Saya pikir langit dan bumi menggunakannya sebagai generator untuk mengisi ulang pesawat yang lebih rendah ketika mereka kehilangan terlalu banyak hukum. Raja Elbas melangkah maju setelah penjelasannya berakhir. Dia tidak tahu apa-apa lagi, tetapi hukum mentah ada tepat di depannya. Dia ingin masuk ke dalam bola, tetapi dia akan membawa bawahannya saat ini. Ketiga bangsawan itu mengikutinya sambil memasang ekspresi bersemangat. Mereka tahu bahwa mereka harus memastikan ayah mereka tidak kehilangan akal sehatnya, tetapi mereka juga tidak sabar untuk berlatih. Nuh dan yang lainnya juga maju, tetapi keraguan muncul di benak mereka ketika melihat Raja Elbas memisahkan diri dari kelompok bersama dengan bawahannya. Tatapan bertanya mereka membuat Royal berbicara lagi. Bagian dalamnya aneh. Semakin dalam kamu masuk, semakin tinggi kepadatan hukum mentah yang akan kamu temukan. Aku perlu memastikan bahwa kita tidak berpisah, tapi aku tidak akan menggunakan metodeku padamu. Kerajaan mulai menggambar tanda merah di tepi area di daratan yang digali oleh bola. Bawahannya melakukan hal yang sama, dan mereka menggambar tanda itu di tubuh masing-masing sesudahnya. Beberapa pembangkit tenaga listrik dapat memahami bahwa tanda-tanda itu adalah prasasti sederhana untuk saling melacak.
Tetap saja, mereka tidak mengerti mengapa Royals membutuhkan sesuatu seperti itu. Bola itu memiliki radius 200 meter. Tidak mungkin kehilangan siapapun di sana sekarang karena magma kuning bukanlah sebuah variabel. Namun, para ahli tidak mengira Raja Elbas sudah gila, dan mereka mulai meninjau kata-katanya untuk melihat apakah mereka melewatkan beberapa informasi penting. Apa yang dia maksud dengan realitas terpisah? Nuh merenung setelah dia mengidentifikasi inti penjelasan kerajaan. Dia tahu apa maksudnya, tapi dia tidak mengira hal seperti itu bisa terjadi di alam yang lebih rendah. Ketika dia mencapai tepi bola yang berputar, Noah merasa kagum, tetapi keingintahuannya akan hal itu membuatnya menempatkan dirinya di belakang putri pertama. Dia tidak bisa mendapatkan prasasti itu, tapi dia ingin berakhir di tempat yang sama dengan Raja Elbas. Para iblis dan penatua Julia berjalan di belakangnya dan terus maju sampai semua bangsawan menghilang di dalam bola. Kemudian, mereka melintasi tepiannya, dan pemandangan di depan mereka berubah lagi. Kelahiran Pedang Iblis bab 1123 sendirian. Nuh tidak merasakan tekanan apapun saat dia melintasi tepi bola aneh itu. Tetap saja, dunia di depannya berubah drastis begitu matanya terbiasa dengan lingkungan baru. Sinar kuning menghilang, dan kesadarannya bisa berkembang dengan bebas. Nuh mendapati dirinya berada di lingkungan gelap yang memiliki titik putih kecil yang tak terhitung banyaknya di kejauhan. Nuh pasti mengenali pemandangan itu. Bayangan itu sudah ada di pikirannya sejak tes sikapnya di Royal Academy. Apa yang muncul di depannya adalah langit berbintang yang dia impikan selama perjalanannya. Kepanikan muncul di benak Nuh saat dia mengerti di mana dia berada. Suasana di sekitarnya tidak memiliki masalah, dan bintang-bintang terlihat jelas dalam penglihatannya. Dia berada di dalam lubang tanpa perlindungan apapun. Nuh dengan cepat menekan kesadarannya dan menutupi sosoknya dengan lapisan bahan gelap. Tetapi dia segera melihat bahwa kehampaan di sana tidak berperilaku seperti yang dia harapkan. Gelombang mentalnya tidak menyebar ketika berada di luar lautan kesadarannya. Mereka terbang bebas dan tidak terganggu. Mereka bahkan tampil lebih mulus dalam gerakannya. Hal yang sama berlaku untuk tubuhnya. Tidak terbang dalam kekecewaan total, jadi dia tidak mendapat sedikit hambatan pun. Tidak ada gunanya menyederhanakannya. Tidak ada nafas, pikir Nuh setelah dia membubarkan perlindungannya. Lingkungannya tandus. Ketiadaan materi menjadikannya kehilangan apapun yang dapat diserap Nuh untuk mengisi kembali pusat-pusat kekuatan. Kekosongan adalah ketiadaan hukum, Nuh menyimpulkan. Beruntung baginya, dikemas dalam realitas terpisah itu tidak memengaruhi pikirannya, jadi dia bisa mempelajarinya dengan aman sepenuhnya. Nuh telah melihat mimpi buruk berkali-kali dalam hidupnya. Serangannya selalu membuka celah besar di kain dunia, sehingga bayangannya bukanlah pemandangan yang tidak biasa. Memiliki kesempatan untuk mempelajarinya tanpa menghadapi bahayanya merupakan pengalaman yang tak tergantikan. Namun, dia segera mengerti bahwa ruang itu tidak istimewa tanpa kemampuan yang mengancam. Berada dalam ketiadaan hukum membuat gerakan dan gelombang mentalnya lebih lancar. Nuh merasa bisa terbang lebih cepat dari sebelumnya ke sana. Serangannya juga lebih kuat dari biasanya karena tidak ada tekanan dari lingkungan. Namun, tidak ada lagi yang bisa dilihat. Kekosongan hanyalah ruang kosong yang tidak berinteraksi dengan apapun. Aku harus menyelamatkan kegelapanku, pikir Nuh ketika dia memeriksa sekelilingnya. Kurangnya Brett mencegahnya untuk berkultivasi, jadi dia tidak bisa mengisi ulang dantiannya bahkan jika dia mau. Nuh sendirian di daerah itu. Kesadarannya menyebar hingga batasnya, tetapi dia tidak dapat menemukan teman-temannya. Itu terasa aneh karena kelompok itu masuk dari tempat yang sama, tetapi prasasti pelacakan Royals mulai masuk akal sekarang. Raja Elbas pasti sudah tahu bahwa mereka akan berakhir di area kekosongan yang berbeda. Nuh bukan tipe orang yang diam dan melihat apakah ada sesuatu yang berubah di sekitarnya. Dia adalah seorang penjelajah, dan bintang-bintang yang bersinar di kejauhan memberinya tujuan. Dia mulai terbang dengan kecepatan sedang, menendang platform Brett untuk mendorong dirinya ke depan. Metode itu membuatnya terhindar dari kegelapan sambil memberinya akselerasi yang cukup. Kekosongan tampak tak terbatas. Nuh menghabiskan waktu berhari-hari terbang menuju bintang-bintang tanpa melihat adanya perubahan di sekelilingnya. Kesadarannya tetap terbuka, tetapi dia juga tidak merasakan apa-apa. Bintang-bintang tidak menjadi lebih dekat saat dia terbang ke depan. Meski berbulan-bulan berlalu, pemandangan di depannya tetap sama. Sulit untuk melacak berlalunya waktu di lingkungan itu. Hal yang sama berlaku untuk jarak yang telah ditempuh Nuh. Dia hanya bisa mengandalkan putaran bintang gelapnya untuk menghitungnya, tetapi mengetahui jumlahnya tidak membantu situasinya saat ini. Nuh tidak pernah berhenti. Dia tidak tahu bagaimana keluar dari kenyataan yang terpisah itu, tetapi dia menduga bahwa dia hanya perlu terbang ke arah yang berlawanan. Dia tidak mengujinya sebelumnya karena dia tidak tahu cara kerja lingkungan tersebut. Akan menjadi masalah jika dia berteleportasi di tempat acak di Laut Kuning saat dia keluar. Tidak ada planet yang muncul dalam jangkauannya. Awalnya Nuh menduga bahwa realitas terpisah itu akan meniru struktur alam semesta, namun tampaknya realitas itu kosong.
Bulan menjadi tahun. Nuh merasa sedikit kesal karena dia tidak bisa berkultivasi begitu lama, tetapi pertumbuhan pikirannya meredakan perasaan itu. Noah tidak perlu menggunakan rune bolanya lagi karena rune kesiar ketujuh jauh lebih baik daripada metode pelatihan apapun. Namun, dia telah menciptakannya kembali di lingkungan itu. Hanya dibutuhkan sedikit materi gelap dan kegelapan untuk membangun kembali rune tersebut. Nuh dengan senang hati mengorbankan sebagian kecil energinya yang berharga untuk melanjutkan pelatihannya. Meski Nuh belum menemukan teman-temannya, perjalanannya tidak sepi. Malam banyak berbicara selama penerbangan, dan seringkali memberikan apresiasi terhadap lingkungan yang gelap itu. Pterodaktil tidak menyebutnya sempurna karena tidak adanya hukum, tetapi menyukai bagaimana tidak ada cahaya sama sekali. Tentu saja, ia mengeluh bahwa Nuh terbang menuju satu-satunya jejak cahaya, tetapi ia tidak melakukan tindakan gegabah untuk menghentikannya mencapai tujuannya. Sesuatu akhirnya terjadi di tahun ketiga penerbangan BERKELANJUTANNYA. Kesadarannya bersentuhan dengan dua jenis gelombang mental yang berbeda, dan dia dengan cepat mengubah arah untuk menemui keberadaan di belakang mereka. Itu kamu, kata pangeran pertama melalui kesadarannya. Dia berdiri di samping putri pertama, dan kedua bangsawan itu menatap Noah sambil mengungkapkan sedikit kekecewaan. Nuh mendekati mereka tanpa rasa takut. Dia juga tidak suka bekerja dengan keluarga Elbaz, tapi kedua bangsawan itu bisa menuntunnya menuju satu-satunya ahli yang mengetahui sesuatu tentang tempat itu. Terlebih lagi, dia telah bertarung melawan pangeran pertama selama serangannya di Royal Academy. Dia tidak takut padanya bahkan ketika dia bekerja sama dengan saudara perempuannya dan formasi pertahanan. Dia hampir tidak merasakan bahaya apapun sekarang karena dia bertemu dengannya di sana setelah berlatih selama berabad-abad. Di mana ayahmu? Nuh bertanya dengan nada polos, dan mata Royals menajam ketika dia berbicara kepada mereka dan pemimpin mereka dengan cara itu. Namun, mereka berada dalam situasi yang sama, dan mereka tidak ingin menghadapi Nuh jika perlu. Sensasi akibat ambisinya masih tergambar jelas di benak mereka. Wajar jika para bangsawan menghormatinya sekarang. Dia seharusnya pergi menuju bintang-bintang, jawab putri pertama sambil menunjukkan tanda merah di tangannya. Tanda itu telah berubah menjadi anak panah yang mengarah ke bintang-bintang, dan garis merah di tangan pangeran pertama memperoleh bentuk yang sama. Ayo pergi, kata Noah sambil mulai terbang ke arah itu. Keluarga kerajaan tidak suka kalau dia langsung bertindak seolah-olah dia adalah pemimpin mereka, tapi mereka tidak keberatan dan mengikutinya. Ketiganya melanjutkan penerbangan mereka, dan Noah memperhatikan bahwa kedua kerajaan memiliki metode yang lebih canggih untuk menyelamatkan nafas di lingkungan itu. Mereka memiliki tanda kecil di bawah kaki mereka yang memancarkan gelombang kejut lembut yang mendorong mereka ke depan. Apa yang kamu ketahui tentang tempat ini? Noah bertanya setelah beberapa minggu menghabiskan waktu dalam keheningan, tapi kedua kerajaan hanya bisa menggelengkan kepala mendengar pertanyaan itu. Ini adalah ujian bagi kami juga, jawab putri pertama. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan ayah kita, kata pangeran pertama ketika sedikit kesombongan keluar dari sosoknya. Segalanya akan terlalu mudah jika tidak. Nuh tidak membantah pernyataan itu. Dukungan yang kuat adalah keuntungan luar biasa dalam perjalanan kultivasi, dan keluarga Elbaz memiliki yang paling kuat saat ini. Setelah beberapa bulan berlalu, ketiga kesadaran yang terbuka itu melihat perubahan lain di area sekitar mereka. Mereka tidak menemukan teman lain, namun pikiran mereka tetap merasakan sesuatu yang aneh. Pikiran ketiganya menemukan cahaya putih kecil melayang di kegelapan. Awalnya mereka tidak menyadarinya karena sulit melacak jarak di sana. Namun, mereka segera memahami apa yang terjadi ketika gelombang mental mereka menyentuhnya. Ahli ketiga itu merasakan sensasi menyenangkan memuaskan pikiran mereka. Keberadaan mereka memandang cahaya kecil itu sebagai makanan terbaik bagi individualitas mereka. Kelompok ini telah menemukan hukum mentah pertama mereka. Kelahiran pedang iblis bab 1124 tangan. Tidak ada keraguan bahkan untuk saat ini. Begitu hukum mentah memasuki jangkauan pikirannya, kakinya menendang udara untuk membuatnya berlari menuju cahaya itu. Pengalamannya sebagai orang tunggal memungkinkan dia untuk bertindak di hadapan Royals, tetapi mereka juga bereaksi agak cepat pada peristiwa yang tiba-tiba itu. Nuh mencapai gumpalan hukum mentah dalam waktu kurang dari 1 detik, dan dia mengulurkan tangannya ke arah bola cahaya putih itu untuk meraihnya. Dia tidak tahu bagaimana menyerap sumber daya itu, tapi dia mempercayai tubuhnya untuk menangani bagian itu. Namun, sebuah bola api mendarat di lengannya tepat sebelum dia bisa menutup jari-jarinya di sekitar bola tersebut. Ledakan yang mengikutinya mendorong hukum mentah menjauh dan membuat Nuh kehilangan kesempatan untuk merebutnya. Royals muncul di tempat itu segera setelah ledakan, tetapi Nuh maju untuk mengejar hukum baku. Dia tidak peduli dengan dua pembangkit tenaga listrik itu. Membunuh mereka dalam misi di mana Raja Elbaz adalah pemimpinnya tidaklah ideal. Juga, hukum mentah lebih penting dari itu. Gumpalan cahaya tampak jauh lagi setelah ledakan mendorongnya menjauh, tetapi Nuh langsung mencapainya.
Selama itu tetap berada dalam jangkauan kesadarannya, rasa yang aneh dalam intimidasi tidak akan menipunya. Bola api lain meledak di atas Nuh tepat sebelum dia bisa menguasai cahaya putih. Hukum mentah melesat ke bawah pada saat itu, dan Nuh mengikuti mereka. Mari kita bicarakan ini, putri pertama menyampaikan saat kedua bangsawan mengejar Nuh. Yang terakhir tidak berhenti, jadi dia melemparkan serangan lain untuk mendorong cahaya itu menjauh. Noah merasa kesal melihat targetnya lepas dari genggamannya di detik terakhir lagi. Dia tiba-tiba berhenti mengejarnya untuk mengatasi masalah tersebut, dan kedua royal segera menghentikan penerbangan mereka saat melihat itu. Mereka tidak berani mendekatinya terlalu dekat, dan rasa dingin merambat di punggung mereka ketika mereka melihatnya berbalik untuk memasang pupil vertikal pada mereka. Bicara, kata Nuh sambil menatap keduanya. Dia tidak ingin bertarung jika memungkinkan, tetapi ada aturan diam yang harus dihormati. Aku lebih kuat dari kalian berdua, Noah mentransmisikan dengan suara dingin, jadi aku akan mengambil hukum mentahnya. Keluarga kerajaan tidak pernah hidup tanpa dukungan. Mereka tidak tahu bagaimana keadaan di antara para petani yang sendirian. Raja Elbas tidak ada di sana untuk melindungi mereka, tetapi Nuh masih berhati-hati untuk menyinggung keberadaan yang begitu kuat. Selain itu, dia membutuhkan prasasti pelacakan mereka untuk menemukan teman lainnya. Kamu datang dalam misi ini berkat bapak kami. Pangeran pertama berteriak dalam benaknya. Wajar jika keluarga Elbas mengambil bagian terbesar dari keuntungan. Bukan keluarga Elbas, jawab Noah. Raja Elbas dan dia tidak ada di sini. Aku hanya melihat dua orang lemah mencoba menggunakan namanya untuk merebut sesuatu yang tidak bisa mereka peroleh dengan tangan mereka sendiri. Kata-kata tajam Nuh melukai harga diri royals, dan pangeran pertama hampir melancarkan serangan ke arahnya saat amarah memenuhi pikirannya. Namun, putri pertama meraih pergelangan tangannya untuk menghentikannya. Dia ingin kita menggunakan nafas, putri pertama menjelaskan ketika kakaknya memandangnya dengan ekspresi bingung. Noah mengungkapkan senyuman dingin saat dia merasakan itu. Dia tidak peduli pangeran pertama tidak terpengaruh oleh ejekannya. Dia sudah menyatakan keunggulannya, jadi dia hanya bisa mengirim ultimatum sekarang. Aku akan mengambil hukum mentahnya lagi, kata Noah sambil berbalik. Hentikan aku, dan aku akan menjaga kalian berdua dulu. Para royals mengawasinya berjalan menuju cahaya putih. Noah bisa mencapainya dengan satu lompatan, tapi dia ingin keduanya memutuskan bagaimana situasi itu akan terjadi. Putri pertama mengungkapkan ekspresi jelek. Dia merasa diejek oleh tindakan Noah, dan kakaknya merasakan hal yang sama. Namun, dia tidak memiliki kendali diri. Pangeran pertama melihat langkah lambat Nuh sebagai penghinaan besar. Dia merasa seolah pangeran iblis ingin dia tenggelam dalam ketidakberdayaan. Darah berjatuhan dari mata dan pori-pori wajahnya saat amarah memenuhi seluruh dirinya. Adiknya ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat untuk menghentikan mantranya. Darahnya terbakar dan melahirkan Titan berlengan 8. Rune emas bersinar di kulit pangeran pertama, dan lingkaran cahaya mereka memindahkannya ke atas Noah sebelum dia melancarkan serangannya. Nuh mengikuti tindakannya dengan kesadarannya, jadi kemunculan Titan itu secara tiba-tiba tidak mengejutkannya. Tetap saja, rangkaian peristiwa itu membuatnya menghela nafas. Melawan kerajaan dan menyinggung Raja Elbas adalah tindakan yang ingin dia lakukan jika situasi memerlukannya. Namun, fakta bahwa dia tidak bisa memulihkan kegelapan yang hilang dalam pertempuran membuatnya semakin enggan untuk bertarung. Tentu saja, pangeran pertama sudah bertindak terlalu jauh. Sekarang dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas segala akibat yang tidak diinginkan. Noah meniup ke arah gumpalan cahaya putih untuk meninggalkan area itu sebelum menyerang Titan berlengan 8 itu. Akan lebih mudah untuk mengikuti hukum mentah jika dia memaksakannya. Pertarungan antar kelompok besar akan membuat mereka terlempar jauh, dan mereka bahkan bisa menjadi terlalu cepat untuk dijangkau olehnya. Raksasa itu telah meninju ke bawah, tetapi tebasan besar muncul di apinya yang besar ketika Nuh menyerang ke arah anggota tubuh yang turun. 4 lengannya terlepas saat dia mencapai dada Titan, tempat pangeran pertama berada. Nuh mengangkat jarinya dan mengarahkannya ke arah royal. Lengannya melakukan dorongan cepat yang membuka lubang besar di tengah tubuh Titan. Cahaya keemasan memenuhi area itu. Pangeran pertama merasa tidak bisa berkata-kata ketika dia melihat 3 benda bertuliskan penyelamat nyawanya telah diaktifkan pada saat yang sama untuk menangkis serangan Nuh. Selalu penuh pertahanan, Noah mengutuk dalam benaknya saat cahaya keemasan menyinari wajahnya. Sebuah perisai besar, serangkaian rune, dan armor yang diperkuat berdiri di antara dia dan kerajaan. Semuanya memancarkan aura di puncak tingkat bawah. Barang-barang itu biasanya membuat pangeran pertama tak tersentuh di antara pembangkit tenaga listrik di tahap gas, tapi Nuh hanya melihat tantangan dalam pertahanan itu. Tingkat kultivasinya tidak menunjukkannya, tetapi dia adalah yang terkuat di antara pembangkit tenaga listrik tingkat lanjut yang baru. Bahkan tidak ada seorang pun yang bisa mendekati kekuatannya setelah pelatihan ekstensif di dalam aura Divine Chut. Pangeran pertama dengan cepat menahan keheranannya dan menuangkan lebih banyak darah ke dalam Titan untuk mengisi kembali api yang hilang.
Sementara itu, sisa anggota tubuhnya melemparkan bola api ke arah Noah dengan harapan dapat memperlambatnya. Aura Nuh melonjak saat dia melirik bola api, dan ketajamannya menyebar ke lingkungan. Lengannya tidak bergerak, tapi serangannya terbagi menjadi dua karena pengaruhnya. Kemudian, Noah menarik lengannya dan merentangkan jari-jarinya hingga berbentuk pisau. Pangeran pertama merasakan bahaya besar dari tindakan itu, tetapi untungnya saudara perempuannya mengganggu persiapan Nuh. Seekor ular besar terbentuk di sekitar putri pertama ketika dia menyadari betapa kuatnya Nuh. Dia tahu bahayanya kelelahan di lingkungan seperti itu, tapi dia tidak bisa meninggalkan kakaknya sendirian. Ular itu memuntahkan semburan api yang lebat yang mencapai lawannya tepat sebelum dia bisa melancarkan serangannya. Noah harus melompat ke atas untuk menghindari serangan itu, tapi itu memberi raksasa itu cukup waktu untuk melakukan reformasi. 8 lengan berapi diayunkan ke arah Nuh dan melemparkan bola api. Kegelapan dari kehampaan telah berubah menjadi lingkungan merah dalam hitungan detik. Namun Noah tidak merasakan bahaya saat melihat api tersebut. "Biarkan aku keluar!" Knight berteriak di dalam benak Nuh. "Biarkan aku membunuh cahaya mereka!" Noah mengabaikan pterodaktil dan melengkungkan jarinya untuk mengayunkan lengannya beberapa kali. Tebasan hitam besar keluar dari tangannya dan menghantam anggota tubuh yang berapi-api, menghancurkannya dan memaksa kerajaan untuk mundur. Malam hari sempurna untuk lingkungan itu, dan bahkan tidak memakan kegelapan dalam bentuknya saat ini. Kekuatannya berasal dari materi gelap. Namun demikian, Nuh belum ingin mengungkapkan kekuatannya dulu, dan dia masih lebih memilih untuk menjaga Royals tetap hidup. Tangannya cukup untuk menangani situasi. Kelahiran Pedang Iblis bab 1125 terjang. Kedua Royals menatap sambil mengenakan ekspresi sedap dipandang. Tingkat kekuatan Nuh tidak masuk akal, dan mereka bahkan tidak bisa mulai mempelajari pertempurannya yang sebenarnya. Nuh hanya seorang amatir peringkat 5 puncak dalam teori, tetapi serangannya dapat mengancam pertahanan yang mampu memblokir pusat pembangkit tenaga gas puncak. Itu tidak nyata untuk standar dunia. Royals dapat memahami bahwa jika Nuh menggunakan energinya yang lebih tinggi untuk mengekspresikan kehebatan yang lebih tinggi dari levelnya saat ini. Namun, Nuh hanya mengandalkan tangan kosong untuk melancarkan serangan tersebut. Hanya ada penjelasan mengenai kekuatan itu. Nuh telah mulai menempuh jalan untuk menjadi hukum bahkan jika dantiannya tidak berevolusi ke tingkat berikutnya. Sebesar apapun kekuatan yang dapat dimiliki oleh individualitasnya, Royals tidak mampu memprediksinya. Mereka telah berhubungan dengan keberadaannya, dan itu telah membuktikan bahwa potensinya melampaui ayah mereka. Ada masalah lain yang terkait dengan pertempuran itu. Nuh hanya menggunakan tebasannya, sementara Royals mengandalkan mantra terbaik mereka. Pangeran pertama dan putri pertama awalnya berpikir bahwa mereka dapat menguras tenaga Nuh karena dantiannya yang lebih lemah, tetapi hal itu muncul sebagai harapan kecil setelah pertukaran terakhir. Itu saja, Nuh mengejek mereka. Selama mereka terus menyia-nyiakan nafas, dia akan meraih kemenangan mudah sambil menyelamatkan kegelapannya. Namun, trik-trik itu tidak akan berhasil pada pembangkit tenaga listrik, terutama setelah mereka memahami niatnya. Bahkan pangeran pertama yang impulsif pun punya otak di bawah kesombongannya yang kental. Duo itu bertukar pandangan pengertian dan membubarkan api mereka. Serangkaian benda bertulis keluar dari cincin luar angkasa mereka. Kedua Royals mengenakan baju besi emas dan memegang pedang panjang yang memancarkan api sendiri. Perisai emas mengelilingi sosok mereka, dan serangkaian rune memperkuat pertahanan yang sudah luar biasa itu. Royals kemudian mengeluarkan beberapa jimat dan rune merah yang menyatu dengan tubuh mereka saat mereka memecahkannya. Aura mereka melonjak saat rune menyala, dan lebih banyak api muncul di atas senjata mereka. Duo ini telah bersiap untuk segalanya. Pangeran pertama dan putri pertama bahkan dapat menemukan cara untuk bertarung tanpa membuang nafas dalam beberapa detik. Ini mungkin merepotkan, pikir Noah. Keluarga kerajaan tidak lemah, dan keahlian mereka dalam bidang prasasti membuat mereka menjadi lawan yang sulit untuk dilawan. Akan berbeda jika Noah bisa berusaha sekuat tenaga, tapi dia tidak punya cara untuk mematahkan pertahanan tersebut tanpa membuang energi lebih banyak dari lawannya. Dia akan menjadi lemah tidak peduli hasilnya. Sepertinya aku tidak bisa menahan terlalu banyak, Noah menyimpulkan saat pedang iblis keluar dari cincin luar angkasanya dan mendarat di tangannya. Knight mengeluh bahwa dia telah memilih senjatanya daripada senjatanya, tetapi Noah mengabaikannya saat materi gelap keluar dari tubuhnya dan mengambil bentuk ular raksasa. Mendengkur tidak banyak berubah dalam beberapa abad terakhir. Nuh hanya menambahkan beberapa senjata ke tubuhnya, tetapi dia tidak melakukan sesuatu yang terlalu invasif karena dia belum melihat bagaimana materi gelap akan berevolusi. Ukuran Blood Companion telah meningkat sejak dantian Nuh mencapai puncak peringkat kelima. Panjangnya lebih dari 150 meter sekarang, dan strukturnya tampak sedikit tidak stabil. Kilatan cahaya berkelap-kelip di tubuh hitamnya setiap kali energi yang lebih tinggi di kainnya mengalami gelombang kekuatan. Itu adalah kilauan gelap, tapi mereka tetap berhasil menerangi kehampaan. Snorre meluncurkan serangan elementalnya bahkan tanpa menunggu Royals bertindak.
Baut petir menumpuk dan ditembakkan dari tanduknya, api keluar dari mulutnya, dan angin kencang bertiup dari lubang hidungnya. Sayap tidak berguna di lingkungan itu karena tidak ada materi atau Brett untuk dihancurkan. Nuh tidak bisa menciptakan energi primer, jadi dia hanya bisa menggunakan kemampuan itu dalam bentuk terlemahnya. Royals dengan cepat menghindari serangan unsur, tetapi badai tebasan besar muncul di jalan mereka dan mendorong mereka jauh di kejauhan. Nuh melihat pertahanan mereka memblokir tebasan, tapi dia tidak mengejar mereka. Sebaliknya, dia berlari mundur, menuju gumpalan cahaya putih yang telah dia hancurkan sebelumnya. Hanya butuh beberapa menit baginya untuk mencapai hukum mentah yang ada di kejauhan. Mereka tidak berhenti karena kehampaan tidak memberikan perlawanan terhadap gerakan mereka, tapi mereka tidak melangkah terlalu jauh. Nuh akhirnya mengambilnya dan memeriksa strukturnya. Dia telah melihat hukum berkali-kali, tetapi tampaknya berbeda. Tidak ada makna yang mendalam di dalam diri mereka. Hukum hanyalah substansi halus yang dapat mengeluarkan kekuatan luar biasa setelah menjadi lengkap. Nuh tidak tahu bagaimana cara menyerapnya. Dia merasa tergoda untuk menempatkannya langsung di dalam dantiannya, tapi dia tidak tahu apakah mereka harus melalui proses khusus terlebih dahulu. Para Royals akhirnya menyusul dan melemparkan serangkaian rune ke sekelilingnya. Prasasti tersebut melahirkan garis-garis emas yang menciptakan struktur mirip penjara di sekitar Nuh. Penjara telah terbentuk terlalu cepat. Tampaknya garis-garis itu memiliki kemampuan teleportasi karena mereka berhasil mengisolasi area tersebut bahkan sebelum Nuh dapat bereaksi. Garis menjadi lebih tebal karena penjara menjadi lebih kecil. Lebih banyak rune terbentuk di permukaannya, tetapi Nuh segera meluncurkan gelombang tebasan yang menabraknya. Penjara tidak bergeming, itu terus membatasi dan berhenti ketika mengisolasi Nuh di area yang lebih kecil dari 10 meter kubik. Nuh menyerang lagi, tapi hasilnya sama. Garis-garisnya tidak sepenuhnya material, jadi mereka berhasil menahan tebasannya dengan lebih mudah. Kami tahu kamu menyerbu jurang kegelapan, putri pertama menyampaikan. Ini adalah hasil penelitian kami terhadap spesies aneh itu. Sebuah penjara yang tahan terhadap serangan apapun dan dengan kekuatan besar sebagai basisnya. Menyerah dan menyerahkan hukum mentahnya, lanjut pangeran pertama. Kamu adalah lawan yang tangguh, tetapi kamu membutuhkan nafas cair untuk membuka jalur di item ini. Keluarga kerajaan merasa yakin akan kekokohan penjara itu. Keyakinan mereka berasal dari fakta bahwa Raja Elbas sendiri telah menciptakan benda itu dengan menggunakan apa yang dia temukan dari spesies Pterodactyl Nightblade. Penjara itu tidak berada di tingkat menengah dalam hal kekuatan, tetapi kualitasnya menjadikannya sel paling kuat di tingkat bawah. Nuh tidak memiliki jumlah energi yang dibutuhkan untuk menerobosnya. Nuh melihat ke penjara dan menghela nafas. Keluarga Elbas selalu berusaha mengikatnya ke organisasi mereka. Kenangan tentang waktunya di negara Utra muncul di benaknya. Dia telah banyak berubah pada abad-abad itu, tetapi Royals tidak mengubah perilaku mereka terhadapnya. Namun, itu adalah kesalahan mereka. Royals terus membangun tindakan balasan terhadap kekuatannya tanpa memahami sifat aslinya. Nuh tidak pernah berhenti berkembang, dan dia memiliki kartu untuk dimainkan bahkan dalam situasi itu. Aku akan memberimu banyak makanan saat kamu sembuh, pikir Nuh, dan pedang iblis menjawab dengan raungan tegas. Tidak peduli akan menderita selama Nuh keluar sebagai pemenang. Mendengkur menghilang, dan Noah memejamkan mata. Dalam benaknya, Sword Saint melakukan serangan serupa yang mampu meluncurkan kekuatan yang tak terhentikan. Itu adalah puncak dari serangan penusukan. Noah belum menguasainya, tapi dia telah berlatih sepak terjang dan tebasan sejak sesi latihan terakhirnya dengan Divine Chute. Nuh setengah berjongkok dan mencabut pedangnya. Pikirannya menjadi satu dengan keberadaannya, tetapi gambaran sepak terjang Sword Saint terus bermain di benaknya. The Royal tidak tahu apa yang harus dipikirkan pada pemandangan itu, tetapi ekspresi mereka segera berubah parah ketika mereka merasakan ketajaman intens yang mulai terakumulasi pada sosok Nuh. Kekuatan Lunge tidak terbatas, pikir Nuh sambil mengayunkan pedangnya ke depan. Sebuah kekuatan yang tak terhentikan menyerang garis emas penjara dan menciptakan lubang besar. Serangan Noah tidak memiliki bentuk apapun, tapi para kerajaan bisa melihatnya terbang di kehampaan sebelum menyebar di kejauhan. Nuh keluar dari penjara hanya untuk menyadari bahwa hukum mentah di tangannya memiliki arti yang aneh. Mereka memancarkan ambisinya. Kelahiran pedang iblis bab 1126 masalah. Kegelapan Nuh telah berkurang setengahnya setelah serangan terakhirnya. Sepak terjang Sword Saint adalah teknik yang seharusnya tidak dia lakukan dengan sembarangan sebelum menguasainya. Itu bukan salah satu tebasan kasual Nuh. Itu adalah bagian dari warisan inti Sword Saint. Energi yang terkuras bahkan melampaui persyaratan bentuk iblis. Namun, kekuatan yang dapat dilepaskannya menebus konsumsi itu. Nuh telah meluncurkan sepak terjang yang bahkan pembangkit tenaga gas puncak pun akan berjuang untuk memblokir sementara dia masih seorang kultivator peringkat 5. Royals tidak bisa menjelaskan peristiwa itu. Penjara mereka adalah salah satu benda terakhir yang diciptakan oleh ayah mereka, tetapi Nuh telah menembusnya bahkan tanpa mengaktifkan bentuk iblisnya yang ikonik.
Niat pertarungan mereka berkurang saat melihatnya. Mereka tidak memiliki metode yang lebih kuat untuk melawannya di sana, dan Nuh mengalahkan mereka tanpa mengandalkan mantra. Dalam benak mereka, sosok Nuh menjadi semakin perkasa. Merasakan ambisinya telah membuat mereka lebih menghormatinya, tetapi kekuatan pertempuran itu memperkuat posisinya. Keluarga Elbaz memiliki akses ke catatan sejarah dan studi yang tak terhitung jumlahnya. Pengetahuan dan keahlian merupakan kualitas utama seluruh anggotanya. Pangeran pertama dan putri pertama juga memiliki akses terhadap studi dan catatan Raja Elbaz. Tidak ada kemitraan heroik yang bisa menandingi pengetahuan mereka ketika datang ke dunia transmisi dan metode prasasti modern. Pertunjukan kekuatan seperti itu membuat mereka yakin akan sesuatu. Nuh adalah ahli paling menjanjikan yang pernah disaksikan dunia budidaya. Tidak ada seorang pun dalam sejarah yang pernah mendekati kekuatan seperti itu. Noah kehilangan minat pada kedua bangsawan itu ketika dia merasakan niat bertarung mereka memudar. Raungan pedang iblisnya terdengar di hadapan lawan yang bahkan tidak ingin dia bunuh. Senjata hidup telah kembali ke dalam cincin luar angkasa baru Nuh. Retakan memenuhi seluruh permukaannya, dan beberapa pecahan logam bahkan jatuh dari strukturnya. Sepak terjang Sword Sein telah melampaui batas strukturalnya. Noah hanya bisa melancarkan 2 serangan pada level itu tanpa mengorbankan pedang iblis. Tidak kusangka aku harus melakukan sepak terjang sebelum berkumpul kembali, kutukan Nuh dalam benaknya saat dia menggerakkan beberapa mayat binatang ajaib ke dalam cincin luar angkasa dengan malam. Dan pedang iblis. Senjata itu makan di ruang terpisah dan memulai pemulihannya. Nuh menebak bahwa butuh waktu setengah tahun untuk pulih sepenuhnya, yang memberikan harapan untuk pertarungan di masa depan. Kekosongan dalam realitas terpisah begitu luas sehingga pedang iblis punya banyak waktu untuk pulih sebelum Nuh menghadapi perjuangan lainnya. Cederanya saat ini hanya akan menjadi masalah jika dia kurang beruntung dan menemukan pertarungan pada periode itu. Segera setelah dia selesai berurusan dengan pedang iblis, Nuh mengalihkan perhatiannya ke hukum mentah. Gumpalan cahaya putih ada di tangannya saat dia melakukan lunge. Individualitas Nuh telah menelan hukum selama penyerangan, dan mereka telah mendapatkan karakteristiknya. Mereka kini memancarkan ambisi kental yang mampu membara selamanya. Perasaan itu identik dengan Nuh, dan dia juga merasa memiliki saat memeriksanya. Royals tidak berani bergerak sementara Nuh mempelajari gumpalan cahaya, dan mereka tidak melakukan apa-apa bahkan ketika dia memakannya dengan satu gigitan. Nuh tahu bahwa dia hanya punya satu cara untuk mengakhiri pertarungan itu, jadi dia menggunakan satu-satunya metode yang terpikir olehnya untuk menyerap sumber daya itu. Segala sesuatu yang lain tergantung pada bintang gelapnya. Hukum mentah turun ke jantung Nuh yang berputar dan menyatu dengan strukturnya, melepaskan gelombang energi yang belum pernah dia alami sebelumnya. Bintang itu mulai berputar dengan liar. Jumlah energi yang harus dimurnikan dan didistribusikan sangat banyak sehingga harus melampaui batas untuk menanganinya. Nuh merasa tubuhnya semakin panas. Jejak energi yang membawa individualitasnya menyebar kemana-mana di dalam dirinya dan memupuk keberadaannya secara keseluruhan. Jaringannya menjadi lebih kuat, dan ototnya mengembang. Kondisi organ dalamnya juga membaik, dan levelnya di tingkat bawah dari peringkat ke-6 naik. Pikiran Nuh juga mendapat manfaat dari hukum mentah. Dindingnya menjadi lebih tebal dan kokoh. Lautan mental berkedip-kedip saat permukaannya mulai bersinar di bawah pengaruh nutrisi tersebut. Dantiannya memperoleh nutrisi terbesar. Kegelapan memenuhi bagian dalamnya saat jalur energi memelihara organ tersebut dan memperluas individualitas Nuh yang sudah luas. Noah tersenyum saat dia merasakan pusat kekuatannya dipenuhi dengan kekuatan. Hukum mentah telah mengisi ulang dantiannya dan memperbaiki kondisinya secara keseluruhan. Tetap saja, mereka tidak mampu mendorong levelnya melewati peringkat ke-5. Apa masalahmu? Nuh berpikir sambil fokus pada dantiannya. Dia penuh kegelapan, dan organnya sudah berada di puncak tahap padat. Gelombang energi terakhir seharusnya bisa mendorongnya melewati hambatan tersebut. Jarak dari peringkat ke-6 pada akhirnya kurang dari 1 langkah. Noah tidak dapat menemukan penyebab di balik penundaan itu. Dia hanya bisa menebak bahwa individualitasnya belum siap untuk memulai perjalanan menjadi seorang hukum, tapi dia memiliki keraguan tentang hal itu. Pikirannya telah mendorong kehebatannya melewati tahap itu. Dia tahu bahwa keberadaannya telah siap untuk terobosan pada saat itu. Apakah luasnya individualitasku yang jadi masalah? Nuh mempertanyakan dirinya sendiri. Dia tahu bahwa jalannya benar, jadi itulah satu-satunya masalah yang dapat menahannya. Nuh tetap diam sambil memikirkan masalah ini. Dia tidak punya solusi. Membatasi dirinya sendiri adalah jalan yang tidak bisa dia lalui. Tatapannya tiba-tiba tertuju pada bintang putih di kejauhan. Semua titik itu pasti merupakan kumpulan hukum mentah, dan sekarang dia tahu betapa bermanfaatnya titik-titik itu. Mungkin saya bisa memaksakan terobosan meskipun saya tidak menemukan solusi ortodoks, Noah menyimpulkan. Dia ada di sana untuk merebut hukum mentah, jadi dia akan melihat apakah ide itu akan segera berhasil. Benar, pikir Nuh ketika dia mengingat sesuatu, aku tidak merasa berbeda.
Di mana perasaan ketagihannya, Raja Elbas dan tangan kiri Tuhan telah menyatakan bahwa hukum mentah menyebabkan kecanduan yang hebat. Bahkan pemimpin kerajaan pun tidak bisa lepas dari pengaruhnya. Noah dan yang lainnya telah merasakan hal itu dan dapat mengkonfirmasi kata-kata mereka. Bahkan hukum mentah di daratan hitam mengancam akan membuat mereka kehilangan akal sehat. Namun, Nuh tidak merasakan kecanduan apapun setelah dia menyerapnya. Dia hanya merasa lebih kuat dari sebelumnya, tetapi tidak ada perasaan yang tersisa di benaknya. Nuh tidak percaya bahwa Raja Elbas dan tangan kiri Tuhan telah berbohong tentang kualitas mereka. Dia hanya bisa menebak bahwa bintang gelapnya telah mengatasi perasaan berbahaya itu selama pemurnian. Ini memecahkan banyak masalah. Nuh tersenyum lagi di bawah tatapan tegas Royals. Duo ini khawatir Noah akan menyerang mereka setelah merebut cahaya putih, dan senyumnya yang acak membuat kondisi mentalnya semakin sulit untuk dibaca. Mereka juga tidak tahu tentang efek hukum mentah, jadi mereka tidak tahu bagaimana Nuh akan berubah setelah menyerapnya. Seorang kultivator dengan ambisi yang begitu kuat pasti akan menyebabkan kekacauan jika dia menjadi mangsa keserakahannya. Nuh melirik mereka setelah dia selesai mengevaluasi kondisinya. Dia kembali ke puncaknya, tetapi dia tidak ingin melanjutkan pertarungannya dengan duo itu. Itu akan membuang-buang energi, apalagi setelah dia membuktikan keunggulannya yang tak terbantahkan. Nuh tahu bahwa dia tidak akan mengalami masalah dalam menggunakan hukum mentah mulai sekarang. Apakah kamu merusak prasasti pelacakanmu selama pertempuran? Noah bertanya melalui kesadarannya, dan nada suaranya yang polos meyakinkan para Royals. Jangan meremehkan prasasti kami, kata putri pertama. Kami telah menemukan sekolah yang jauh lebih maju daripada metode elemental forging Anda. Dia berusaha mempertahankan sebagian dari kesombongannya di depan kekalahan total. Nuh memahami niatnya dan menghindari menambahkan apapun ke percakapan itu. Ayo pergi, kata Noah dan berbalik untuk terbang menuju bintang di kejauhan. Keluarga kerajaan menunjukkan ekspresi yang tidak sedap dipandang, tapi mereka tetap mengikutinya. Tidak ada yang mengatakan apa-apa, tetapi Royals diam-diam menerima bahwa mereka tidak lebih dari kompas mulai sekarang. Semuanya akan menjadi milik Nuh sampai mereka berhasil berkumpul kembali dengan ayah mereka. Kelahiran Pedang Iblis bab 1127 jangkauan. Nuh, pangeran pertama, dan putri pertama menemukan 3 gumpalan cahaya putih lagi dalam 5 bulan setelah pertempuran mereka. Bola memiliki ukuran yang berbeda tergantung pada berapa banyak hukum mentah yang dikandungnya, tetapi Nuh mengambil semuanya tanpa meminta pendapat Royals. Duo dari keluarga Elbas juga tidak mengeluh. Mereka telah menerima posisi mereka dalam kelompok dan hanya ingin menemukan ayah mereka sekarang. Kondisi Nuh meningkat pesat karena sumber daya tersebut. Hukum mentah dapat meningkatkan seluruh pusat kekuatan, yang menjadikannya nutrisi terbaik di seluruh alam bawah. Namun, dantiannya tidak maju. Hukum memperolehnya individu ketika berinteraksi dengan auranya, dan menyatu dengan organnya, tetapi itu tidak cukup untuk mendorongnya ke peringkat ke-6. Nuh tidak terlalu memikirkan hal itu. Dia tidak punya solusi lain, jadi dia akan mencoba semua dimensi yang ditawarkan terpisah padanya. Dia tidak menderita kondisi pusat kekuatannya karena spesiesnya telah membuatnya sangat tahan lama. Bintang gelapnya bahkan menghilangkan sifat adiktif dari hukum mentah, sehingga dia bisa mendorong batas dantiannya sebanyak yang dia mau. Suasana hati Royals memburuk saat mereka melihat Noah menjadi lebih kuat tepat di depan mata mereka. Namun, mereka tidak pernah menyuarakan keluhan apapun. Mereka hanya bisa menunggu ayah mereka memperbaiki rantai komando. Perubahan terjadi pada bulan itu. Royals dan Nuh telah terbang dalam kehampaan yang begitu lama sehingga mereka tidak dapat lagi melewatkan kemunculan 2 kesadaran dalam jangkauan mereka. Nuh tahu bahwa Raja Elbas tidak termasuk di antara 2 keberadaan itu karena dia telah memperhatikan prasasti pelacakan kerajaan, jadi dia segera berubah arah ketika dia merasakannya. Penatua Agung Diana dan Penatua Regina segera muncul dalam visinya. Kedua wanita itu berada di puncak kekuasaan mereka, dan senyum lebar terpancar di wajah mereka. Ekspresi mereka tampak aneh. Mereka berdua tampak gembira, dan mereka bahkan tidak repot-repot membandingkan trio yang bergabung dengan mereka. Apakah Anda menemukan hukum mentah? Nuh bahkan bertanya sebelum menyapa mereka. Nalurinya mengirimkan sinyal yang membingungkan kepikirannya. Sebagian dari dirinya merasa dalam bahaya, sementara yang lain tidak merasa terganggu dengan situasi itu. Ya, kata Penatua Regina sambil senyumnya menegang. Ekspresinya mulai rileks setelah jawabannya, tetapi beberapa kebingungan masih melekat di wajahnya sesudahnya. Mari kita cari lebih banyak, Ketua Agung Diana menyampaikan sebelum langsung berbalik untuk terbang menuju bintang putih di kejauhan. Dia bahkan tidak melihat yang lain saat dia berangkat. Penatua Regina tampaknya berjuang untuk membubarkan kebingungannya, tetapi dia tetap mengejar matriarknya dengan cepat. The Royals bertukar pandangan pengertian, dan Nuh tidak gagal untuk memperhatikan gerakan itu. Namun, dia tidak melihat ke arah mereka. Matanya menajam, tapi dia tetap mengejar duo dari dewan itu.
Pangeran pertama dan putri pertama ragu-ragu, tetapi Nuh berhenti untuk melirik mereka sebelum melanjutkan penerbangannya. Duo ini memahami perintah diamnya dan mengikutinya melewati kehampaan. Noah dan para kerajaan telah memahami bahwa ada yang salah dengan para ahli dari Dewan. Undang-undang mentah pasti menjadi penyebab di balik perilaku aneh mereka, tapi mereka belum terlihat berbahaya. 1 bulan lagi harus berlalu sebelum mereka berlima menemukan lebih banyak hukum mentah. Ada 2 gumpalan cahaya putih, dan Nuh terpisah dari kelompok itu ke dekat bola yang lebih kecil. Penatua Agung Diana melakukan hal yang sama dengan bola yang lebih besar, dan auranya melonjak untuk membuatnya mendapatkan kualitasnya. Dia kemudian menempatkan hukum mentah langsung di pinggang bawahnya yang menyerapnya tanpa kesulitan apapun. Nuh merasa sedikit terkejut dengan seberapa cepat matriark menyelesaikan penyerapan, tetapi dia tidak terlalu peduli. Tetap saja, Penatua Regina tiba-tiba muncul di sampingnya, yang hendak menuangkan auranya ke dalam hukum mentah di genggamannya. Berikan padaku, kata Penatua Regina, dan gelombang mentalnya menunjukkan nada mengancam ketika gelombang itu mencapai kesadaran Noah. Nuh mengabaikannya, dan auranya melonjak untuk mengikat sumber daya itu dengan individualitasnya. Penatua memperhatikannya memakan gumpalan cahaya, dan ekspresinya menjadi gelap ketika menghilang dari pandangannya. Kamu, Penatua Regina berjuang untuk mengirimkan pesan mental itu, kamu mencurinya. Mata Noah menajam saat dia merasakan niatnya. Pupil reptilnya tertuju pada matanya, dan kesadarannya terfokus pada lingkungan mentalnya yang bingung. Penatua Regina mengumpulkan nafas di telapak tangannya, tetapi ketajaman yang dibawa oleh pikiran Noah merusak konsentrasinya dan membuatnya kehilangan cengkeramannya atas energi itu. Kemarahan mulai menumpuk di dalam dirinya, tetapi pikirannya terlalu bingung untuk memberikan perlindungan apapun terhadap pengaruh Nuh. Gelombang mentalnya menembus pikirannya dan memaksanya untuk menyortir pikirannya yang kacau. Penatua Regina berjuang untuk fokus, dan pertahanan mentalnya tiba-tiba muncul di sekitar sosoknya. Nuh mempersiapkan dirinya untuk bertarung karena dia tidak bisa menekannya lagi, tetapi Penatua mengungkapkan ekspresinya yang biasa ketika dia mengangkat wajahnya lagi. Saya minta maaf, kata Penatua Regina sambil membungkuk dalam-dalam, sepertinya saya akan menjadi mangsa kecanduan hukum mentah. Terima kasih telah membangunkan saya. Noah mengangguk pada sikap sopannya. Dia merasa senang telah menghindari pertempuran itu lagi. Tetapi masalahnya tidak berakhir di situ. Kesadaran yang kuat muncul dan memberikan tekanan pada semua orang di area tersebut. Kelompok tersebut mengenali aura Tetua Agung Diana, namun mereka tidak melihat matriark Dewan yang tenang ketika mereka melihat ke arahnya. Percikan oranye berderak di sekitar sosok Great Elder Diana saat dia mengalihkan pandangannya ke antara teman-temannya. Matanya bergerak gila-gilaan di antara para ahli sampai akhirnya berhenti pada Nuh. Kamu mencurinya, Tetua Agung Diana menyampaikan, dan keempat pakar itu merasakan pikirannya bergema di dalam benak mereka. Kontak langsung dengan kesadarannya membuat mereka mengerti betapa berantakannya kondisi mentalnya. Individualitas Great Elder Diana berfokus pada ketepatan, jadi pikirannya yang kacau sama sekali tidak cocok untuknya. Pikiran Nuh mengirimkan sinyal peringatan. Nalurinya bahkan menyuruhnya untuk meninggalkan daerah itu dan melarikan diri karena situasinya menjadi terlalu berbahaya. Namun, Nuh tidak punya tempat tujuan. Dia berada dalam jangkauan Great Elder Diana. Dia tidak yakin bisa lolos dari serangannya bahkan jika dia mengandalkan teknik gerakannya. Matriark, Penatua Regina melangkah maju ke dekat Penatua Agung Diana, kami telah menyiapkan obat penenang untuk mengatasi masalah ini. Anda dapat menggunakan ranjau jika Anda ingin menyelamatkan milik Anda. Penatua Regina mengeluarkan botol berisi cairan hijau pekat dan menyerahkannya kepada ibu pemimpinnya, tetapi Noah tiba-tiba muncul di belakangnya dan membuangnya sebelum pergi dengan tergesa-gesa. Penatua Agung Diana meledak menjadi badai petir yang melepaskan kekuatan destruktif di lingkungan. Kekuatan tahap cair peringkat ke-6 meluap dalam serangan itu, tapi tidak mengenai satupun rekannya. Pangeran pertama dan putri pertama selalu menjaga jarak sejak reuni mereka, sehingga mereka dapat melarikan diri dari jangkauan petir bahkan jika mereka menyadari serangan setelah Nuh. Penatua Regina menghentikan dirinya sendiri setelah terbang tak terkendali dalam kehampaan. Nuh telah menyelamatkannya dengan gerakan terakhirnya, tetapi situasinya tampaknya tidak baik sama sekali dari posisinya. Nuh muncul kembali di tempat yang jauh dalam kehampaan. Cahaya yang dipancarkan oleh petir menyinari wajahnya, dan kesadaran Penatua Diana masih menekan pikirannya. Dia tidak berada di luar jangkauannya, dan dia tahu bahwa melarikan diri bukanlah suatu kemungkinan karena mata sang matriark tetap mengirimkannya selama durasi mantra. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1128 Obat Penenang. Ini bukanlah pertarungan yang bisa kita menangkan, pikir Noah sambil menatap badai petir yang mengelilingi Penatua Agung Diana. Keluarga kerajaan mundur beberapa langkah, tapi Noah segera mengubah mereka dengan tatapan dinginnya. Mereka harus tetap di sana dan membantunya jika diperlukan. Penatua Regina ingin dekat dengan ibu pemimpinnya, tetapi Noah juga meliriknya dengan dingin.
Penatua Agung Diana tidak dalam kondisi di mana dia bisa mengenalinya. Penatua Agung Diana tidak maju, tetapi dia terus memperhatikan Nuh. Dia tampaknya ingin menjadikan sasaran kemarahannya. Nuh tidak perlu menebak mengapa dia berada dalam situasi itu. Penatua Agung Diana telah menjadi kecanduan hukum mentah, dan melihatnya memakannya telah memicu kemarahannya. Aku juga tidak bisa melarikan diri, Noah menerima dalam pikirannya saat dia memulai situasi. Jangkauan pikiran Penatua Agung Diana terlalu besar untuk dia hindari tanpa harus berbenturan dengannya setidaknya sekali. Dia bisa mengorbankan salah satu ahli yang disertakan untuk mengulur waktu, tetapi tidak sedikit dari mereka yang mampu melakukan tugas itu. Terlebih lagi, Nuh tidak ingin melarikan diri sendirian hanya untuk tetap tersesat dalam labirin. Aliansi itu juga membutuhkan Penatua Agung Diana, dan potongan ilahi ada di wilayah kekuasaannya. Kurasa aku selalu bisa melempar royals padanya jika semuanya gagal, Nuh menyimpulkan ketika ekspresi menjadi tegas. Dia akan melawan pembangkit tenaga listrik tingkat cair. Kalian berdua, Nuh menyampaikan melalui kesadarannya, tidak peduli bahwa Tetua Agung Diana dapat mendengar, kerahkan setiap perlindungan yang kamu miliki dan cobalah untuk mengulur waktu. Apakah kamu meminta kami untuk melawan pembangkit tenaga listrik tahap cair? Pangeran pertama segera mengeluh. Kamu bodoh, kenapa kita harus membantunya? Kamu bantu dia bersamaku. Jawab Noah sambil menuangkan rasa dinginnya ke dalam gelombang mentalnya, atau aku akan pergi dan memburumu jika kamu berhasil bertahan. Ancaman Nuh tidak sia-sia bagi para royals. Mereka baru-baru ini melihatnya mengatasi apa yang mereka anggap sebagai batasan wajib, jadi mereka mempercayainya ketika dia mengatakan bahwa dia dapat melarikan diri dari matriark. Pangeran pertama terdiam setelah ancaman itu, dan putri pertama mengangguk pada Nuh untuk mengkonfirmasi kerjasama mereka. Mereka tidak suka bekerja dengannya, tetapi keluarga Elbas juga membutuhkan Penatua Agung Diana. Raja Elbas telah mengungkapkan bahwa dia telah menjadi mangsa sifat adiktif dari hukum mentah. Jika hal itu terjadi lagi, kelompok ahli membutuhkan bantuan kultivator terkuat kedua. Beri aku obat penenangmu, Noah menyampaikan sambil menatap Penatua Regina. Dia tidak segan-segan terbang ke arahnya dan menyerahkan beberapa botol berisi cairan berwarna hijau. Terima kasih untuk ini, kata Penatua Regina, tetapi Noah mengabaikannya. Dia tidak melakukan itu demi Dewan atau demi Penatua Agung Diana. Kepentingan dan nyawanya dipertaruhkan di sana. Penatua Agung Diana tidak menyerang selama interaksi itu. Noah bisa merasakan adanya pergumulan dalam kesadarannya, tapi dia tidak tahu bagaimana memanfaatkannya. Akan berbeda jika dia harus menghadapi para iblis, tapi dia tidak cukup mengenal sang matriark untuk memaksanya mendapatkan kembali kendali atas kemampuan mentalnya. Ayo, kata Noah di Royals, luncurkan sesuatu. Duo dari keluarga Elbas melirik terkejut ke arahnya, tapi mereka memutuskan untuk mengikuti perintahnya ketika mereka melihat mata reptilnya yang dingin lagi. Mereka dengan takut-takut mengeluarkan serangkaian benda bertulis yang dimaksudkan untuk membatasi lawan mereka dan melemparkannya ke arah Penatua Agung Diana sebelum mundur beberapa ratus meter. Serangkaian rune emas dan benang hitam terbang menuju badai petir. Akord membesar selama penerbangan dan mulai bergerak sendiri saat melingkari mantra yang kuat. Penatua Agung Diana jauh dari puncaknya dalam kondisi itu. Pusat kekuatannya penuh dengan energi, tetapi kondisi mentalnya tidak memungkinkannya untuk mengekspresikan individualitasnya. Dia adalah seorang pecandu kekerasan yang marah pada seseorang yang telah meminum dosis terakhirnya. Gelombang energinya kacau, dan mantranya menunjukkan kekuatan yang berantakan. Namun demikian, serangannya memiliki breath cair sebagai bahan bakar. Itu saja memberinya kekuatan yang cukup untuk berada di atas pembangkit tenaga gas manapun. Badai petir membuat benang hitam menjadi abu, tapi intensitas mantranya berkurang di tempat itu. Tanda emas mendekati area itu, dan banyak di antaranya yang hancur. Namun, beberapa berhasil melewati perlindungan itu. Hukumku, Penatua Agung Diana berteriak dalam benaknya dan mengangkat lengannya untuk menghadapi rune yang masuk. Percikan api berkumpul di telapak tangannya, tetapi getaran menjalari kesadarannya dan mantranya menyebarkan energi yang telah terkumpul. Interupsi yang kuat itu bahkan menimbulkan reaksi balik. Luka dalam muncul di lengan sang matriark saat nafas yang terkumpul di sana membuat anggota tubuhnya tergesa-gesa. Tanda emas berhasil mendarat di tubuhnya dan melepaskan lingkaran cahaya yang membatasi gerakannya. Bahkan kesadarannya menyusut di bawah pengaruh mereka. Bicaralah dengannya, kata Noah kepada Penatua Regina. Gunakan topik apapun yang bisa membuatnya kembali fokus. Menjadi jelas setelah pertukaran terakhir bahwa Penatua Diana membantu mereka dalam pertempuran. Sebagian dari pikirannya ingin mereka menang dan memulihkan kemampuan mentalnya. Penatua Regina mengangguk dan terbang ke sisi berlawanan dari badai petir untuk menceritakan beberapa kisah yang hanya dia dan matriarknya yang tahu. Itu sebagian besar adalah cerita tentang percakapan yang dibagikan saat mereka memulihkan surga alami di pantai barat. Perjuangan di dalam kesadaran matriark menjadi lebih intens ketika Rune dan Penatua Regina menekan Penatua Diana yang agung dan membuatnya bekerja sama.
Namun, badai petir masih berkecamuk di sekelilingnya. Mantra itu adalah pertahanan berkelanjutan yang menghabiskan cadangan energinya untuk berkembang. Nuh menembak ke arah deretan petir pada saat itu. Lapisan materi gelap menutupi sosoknya, dan Snorre terbentuk sebelum menelannya dalam tubuh besarnya. Lapisan batu dan es menutupi Blood Companion dan mengubahnya menjadi patung. Lingkungan unik kehampaan memungkinkannya untuk mempertahankan momentumnya bahkan jika Nuh tidak dapat berlari sejak dia berada di dalamnya. Para royal mengendalikan rune untuk menggunakan seluruh kekuatan mereka tepat sebelum patung ular itu jatuh karena badai petir. Penatua Regina melakukan hal yang sama dengan menceritakan sesuatu yang lebih intim tentang sang matriark. Kesadaran Penatua Agung Diana semakin menyusut, dan sambaran petir dalam mantra pertahanannya melambat sementara kebingungannya semakin meningkat. Patung ular itu kemudian jatuh di terpa badai. Baut petir membuat lubang besar di dalam lapisan pertahanan Snorre dan menghancurkan setiap perlindungan hanya dalam satu putaran serangan. Blood Companion juga menderita, dan tubuhnya hancur saat semua serangan kuat itu menghantamnya. Nuh tahu bahwa Snorre tidak dapat memblokir serangan, jadi dia mengandalkan mantra ikoniknya untuk melewati rentetan itu. Ketika deretan sambaran petir akan menimpanya, asap hitam keluar dari kulitnya dan menutupinya dengan baju besi korosif. Baut petir telah melewati banyak lapisan perlindungan, tapi masih menghancurkan armor dan melepaskan sisa kekuatannya pada Nuh. Namun, dia memanfaatkan penundaan itu untuk berlari menuju sisi lain badai. Mendengkurnya pecah, tapi Noah muncul kembali di dalam mantra pertahanan dengan 2 luka panjang di punggungnya. Asap abu-abu keluar dari lukanya, dan beberapa organ dalamnya terlihat, tetapi Nuh tidak peduli dan terus maju. Penatua Agung Diana masih terlalu bingung untuk bereaksi atas kedatangannya. Noah dengan cepat meraih dagunya dan menuangkan sebotol obat penenang yang baru saja dia keluarkan dari cincin luar angkasa ke dalam mulutnya. Matriark menelan ludah, dan ekspresinya dengan cepat kembali ke ekspresi tegas. Badai petir menghilang ketika Penatua Agung Diana mendapatkan kembali kendali atas kemampuan mentalnya. Kesadarannya terbuka lagi, tetapi tidak memberikan tekanan apapun pada saat itu. Noah Balvan, kata Penatua Agung Diana sambil meluruskan posisinya dan merapikan jubahnya. Apa yang dapat saya lakukan sebagai ucapan terima kasih? Nuh mengungkapkan senyum dingin sebelum menjawab dengan sikapnya yang biasa. Serahkan semua hukum mentah kepadaku mulai sekarang. Kelahiran Pedang Iblis bab 1129 sahabat. Aku tidak akan memiliki peluang melawannya dalam kondisi normal, pikir Nuh setelah meninjau pertempuran dengan Penatua Diana dalam ingatannya. Kelompok itu telah melanjutkan penerbangan mereka menuju bintang-bintang di kejauhan, tetapi Nuh tidak dapat menghilangkan sensasi impotensi yang dirasakan ahli depan yang begitu kuat. Penatua Agung Diana hampir tidak sadar, dan sebagian pikirannya telah menahan kekuatannya yang sebenarnya selama pertempuran. Dia bahkan tidak bisa mengandalkan individualitasnya, tetapi dia tetap menjadi lawan yang mengancam. Cedera di punggung Nuh adalah bukti seberapa jauh dia dari tahap cair dalam hal kehebatan. Pertunjukan kekuatan Penatua Diana yang hebat mampu melukainya dalam-dalam, bahkan ketika dia mengerahkan perlindungan terbaiknya. Kurangnya dantian peringkat 6 menahan kekuatan yang bisa diungkapkan oleh Nuh. Mendapatkan akses ke kegelapan peringkat 6 akan membawa kehebatannya secara keseluruhan ke level berikutnya. Selain itu, bayangan baru akan membuat materi gelapnya berubah, membuka banyak ciptaan yang tidak ingin didekati oleh Nuh saat energinya yang lebih tinggi tidak stabil. Ada begitu banyak yang harus diperbaiki dalam hal kreasinya. Namun, dantiannya sepertinya tidak dapat melompat ke peringkat berikutnya. Nuh hanya bisa mengisinya dengan hukum mentah untuk saat ini. Kelompok beranggotakan 5 orang bertemu dengan kelompok hukum kulit putih lainnya sepanjang jalan mereka. Nuh mengambilnya tanpa perlawanan atau keluhan, dan lukanya sembuh dalam beberapa bulan dengan energi mereka. Penatua Agung Diana telah berjanji bahwa dia akan menyerahkan setiap hukum mentah kepada Nuh, dan dia tidak ingin mengambil risiko menjadi mangsa itu lagi. Hal yang sama berlaku untuk Penatua Regina karena dia juga hampir gila. Royals bahkan tidak bisa memulai negosiasi. Nuh lebih kuat dari mereka, dan dia mendapat dukungan dari pusat kekuatan dewan yang paling kuat sekarang. Tidak ada yang bisa dilakukan pangeran pertama dan putri pertama. Nuh bahkan tidak melirik teman-temannya setiap kali cahaya masuk dalam jangkauan pikirannya. Dia langsung menangkap mereka mengetahui bahwa mereka adalah haknya. Butuh 1 tahun lagi bagi kelompok tersebut untuk menemukan perubahan dalam lingkungan. Jumlah hukum mentah di jalan mereka telah meningkat, yang mengisyaratkan bahwa mereka mendekati pusat dari realitas yang terpisah itu. Nuh telah memakan lebih dari 15 gumpalan cahaya ketika dia merasakan jejak pertempuran. Kelompok tersebut menemukan True Speed dan Penatua Paul memperebutkan bola cahaya seukuran kepalan tangan. Itu adalah hukum mentah terbesar yang pernah dilihat Nuh, dan 2 ahli dari Dewan harus mengandalkan obat penenang mereka untuk menangkis aura menawannya. Kedua pembudidaya yang berjuang untuk merebutnya tampak tersesat dalam kemarahan mereka. Ekspresi mereka adalah campuran dari kemarahan dan kecemasan saat mereka melancarkan serangan demi serangan pada lawan mereka.
Aura mereka tidak mengungkapkan jejak kebingungan. Mereka tampak benar-benar tersesat dalam kecanduan mereka. Tetap saja, tingkat kultivasi mereka telah meningkat. Noah mengamati pertempuran itu sejenak sebelum melirik ke arah Penatua Agung Diana, yang mengangguk sebagai jawaban. Dia kemudian melangkah maju dan menggunakan setitik kecil cairan nafas miliknya untuk membuat beberapa sambaran petir. Duo ini memahami satu sama lain dengan pertukaran tatapan sederhana. Penatua Agung Diana akan menangkap teman-teman mereka yang kecanduan karena jauh lebih mudah baginya untuk melakukannya. Kilatan petir melesat ke arah Elder Paul dan Truespit, dan struktur seperti penjara terbentuk di sekitar mereka. Kedua pembudidaya gila itu mencoba meluncurkan diri mereka ke jeruji yang bergerak, tetapi mereka pingsan begitu menyentuhnya. Mereka beruntung karena individualitas Penatua Diana berfokus pada presisi. Dia berhasil menahan kekuatannya sedemikian rupa sehingga sambaran petirnya tidak melukai kedua ahli itu. Noah mengambil hukum mentah sementara Penatua Regina dan Matriarch mendekati para ahli yang terperangkap dan menuangkan obat penenang ke dalam mulut mereka. Sensasi kekuatan yang kuat memenuhi Nuh saat keduanya terbangun. Penatua Agung Diana menyerahkan para ahli di tangan Penatua Regina. Dia akan menjelaskan situasi mereka dan apa yang terjadi saat mereka menjadi mangsa kecanduan mereka. Penatua Paul dan Truespit melontarkan pandangan tidak percaya ke arah Nuh ketika mereka mengetahui bagaimana dia menyelamatkan mereka semua dari Penatua Agung Diana. Namun, mereka sudah menyerah pada hukum yang masih mentah. Menjadi gila telah mengajarkan mereka tentang bahaya yang terkait dengan sumber daya tersebut. Mereka akan tetap tanpa nafas di tengah kehampaan jika kelompok Nuh tidak muncul untuk menghentikan mereka. Kelompok itu melanjutkan penerbangan mereka sekali lagi, dan tidak butuh waktu lama sebelum mereka bertemu dengan rekan lain yang hilang. Tangan kiri dewa muncul dalam penglihatan mereka, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda kecanduan bahkan jika kekuatannya meningkat. Oh, tangan kiri dewa menyampaikan sambil mengungkapkan ekspresi terkejut saat melihat kelompok itu, kalian semua baik-baik saja. Dia terkejut karena perjalanan melewati kehampaan tidak menimbulkan korban jiwa, terutama jika menyangkut ahli yang lebih lemah. Tangan kiri Tuhan menebak bahwa Penatua Diana telah menemukan semuanya dan menjauhkan mereka dari hukum mentah, tetapi kejutan belum berakhir untuknya. Nuh melangkah maju, dan Penatua Diana mengikutinya. Penatua Regina juga pergi, dan ketiganya mencapai tangan kiri Tuhan untuk mengadakan pertemuan jauh dari telinga yang tidak diinginkan. Aku akan menyerahkan bagian terbesar dari undang-undang mentah kepadamu. Tangan kiri Tuhan memulai tanpa menyembunyikan keterkejutannya ketika dia melihat bahwa para kerajaan tidak ikut dalam negosiasi. Dia membiarkan masalah ini berlalu karena mereka tidak mengeluh, tapi ibu pemimpin dewan membiarkannya terdiam. Semua bagianku akan diberikan kepada Pangeran Iblis dari sarang, kata Penatua Agung Diana, dan Penatua Regina melanjutkan kalimat yang sama. Punyaku akan diberikan kepada Noah Balvan juga. Mata tangan kiri dewa melebar, dan mereka pergi ke arah Nuh, yang menjawab dengan senyum dingin. Pakar dari Kekaisaran Sandal bahkan tidak bisa menebak apa yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Nuh memiliki dantian peringkat 5. Tetapi setiap pembangkit tenaga listrik mundur untuk menyerahkan semua sumber daya kepadanya. Tangan kiri Tuhan akhirnya menjadi tenang, dan dia mengungkapkan posisinya dengan kata-kata yang jelas. Saya tidak tahu apa yang Anda lakukan untuk mendapatkan bantuan mereka, tetapi saya tidak akan mengorbankan bagian saya untuk Anda. Saya akan mengambil bagian terbesar kedua dari hukum mentah untuk menghormati Penatua Diana. Kalau begitu, aku akan mengambil bagian terbesar, jawab Noah, tapi Truespit juga bergabung dengan Hiv. Dia berutang nyawanya padaku. Kamu bisa bertanya padanya jika kamu mau. Penatua Regina menghindari untuk bertemu dengan tatapan bertanya tangan kiri Tuhan, tetapi Penatua Diana mengangguk padanya tanpa menunjukkan riak apapun dalam ekspresi tegasnya. Pemimpin dewan tahu bahwa Nuh tidak takut selama negosiasi. Dia juga menangani dan menipu Raja Elbas. Melihatnya menjawab dengan sangat keras atas tawaran seorang kultivator yang jauh lebih kuat darinya membuatnya yakin bahwa iblis ilahi telah memilih ahli warisnya dengan baik. Nuh adalah iblis pada intinya. Truespit tidak dapat menjaminnya karena dia masih kembali ke grup, tetapi Noah menoleh ke arahnya. Pakar kekaisaran menundukkan kepalanya saat melihat mata reptil itu. Tetap saja, yang ada hanyalah rasa hormat dalam sikap itu. Tangan kiri Tuhan tidak sepenuhnya mempercayai Noah, tapi dia tidak keberatan menyerahkan sebagian dari bagiannya untuk membuat seluruh kelompok bahagia. Bagaimanapun, dia mewakili organisasi terlemah di tim itu. Selain itu, dia telah menyerap banyak hukum mentah selama perjalanan soliternya dalam kehampaan. Dia telah bersiap untuk sifat adiktif dari sumber daya itu, tetapi pikirannya mencapai batasnya. Memberi Nuh dan Dewan beberapa wajah tidak bisa menyakitinya. Pangeran Iblis bahkan membantunya dalam menangani begitu banyak hukum mentah sendirian. Kalian punya kesepakatan, tangan kiri Tuhan menyimpulkan, dan Penatua Diana memberi isyarat kepada yang lain untuk bergabung dengan mereka. Mereka akan segera melanjutkan penerbangan mereka. Kelahiran Pedang Iblis bab 1130 dunia.
Jumlah hukum mentah yang dimakan Nuh dalam perjalanan melewati kehampaan sangat banyak. Matriark kerajaan Sandal dan Dewan tidak percaya bahwa dia belum maju setelah menyerap begitu banyak makna sebenarnya yang membawa individualitasnya. Gantian Nuh tetap berada di peringkat kelima. Pembangkitan tenaga listrik dalam tahap cair akan merasakan efek dari nutrisi yang begitu banyak, namun pusat kekuatannya tetap tidak terpengaruh. Keunikan itu tidak bisa lepas dari perhatian para matriark. Mereka berdua berpengalaman dalam perjalanan memecahkan, namun mereka belum pernah melihat atau mendengar kasus aneh seperti itu. Apalagi Noah tidak menunjukkan tanda-tanda kecanduan. Dia makan jauh lebih banyak daripada tangan kiri Tuhan, tapi dia tidak pernah istirahat. Sebaliknya, matriark harus menghindari menyerap hukum mentah jika dia telah menyita beberapa bulan sebelumnya. Nuh bahkan tidak bergantung pada benda-benda eksternal untuk mengendalikan pikiran. Dia tampak sama sekali tidak terganggu oleh banyaknya nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya dan memberi nutrisi pada setiap seratnya. Para matriark memutuskan untuk menjelaskan kualitas aneh itu dengan status hibrid Nuh. Meski begitu, saat mereka mendekati kebenaran, mereka tidak dapat membayangkan betapa salahnya mereka dalam masalah ini. Bintang gelap Nuh adalah jurang maut yang mampu memancarkan energi apapun dan mengarahkannya ke tempat yang paling dia butuhkan. Tubuhnya meningkat pesat meskipun hanya membutuhkan sebagian kecil dari hukum mentahnya. Nuh sudah melewati setengah jalan dari tingkat yang lebih rendah, dan itu saja menjelaskan seberapa banyak dia makan. Rekannya merasa iri dengan kualitasnya, namun mereka lebih mengagumi betapa tangguhnya Nuh dalam menghadapi kesulitan apapun. Bahkan mempengaruhinya tidak bisa mempengaruhi kehebatannya. Kelompok itu terus berjalan tanpa henti, dan bintang-bintang di kejauhan akhirnya menjadi semakin dekat dalam pandangan mereka. Mereka mulai menunjukkan wujud aslinya berupa bola cahaya putih besar yang diselimuti aura menggoda. Penatua Agung Diana dan Penatua Regina mulai mengonsumsi obat penenang dalam jumlah besar untuk menangkal aura yang bocor dari bintang-bintang besar itu. Tangan kiri Tuhan harus mengurangi penyerapan hukum mentahnya menjadi 2 bulan sekali karena alasan yang sama. Nuh menyukai situasi itu. Dia bisa makan lebih banyak karena semua orang berjuang untuk menghadapi aura itu. Sejujurnya, Nuh tidak kebal terhadap sifat aura yang menawan. Tetap saja, lebih mudah baginya untuk melawan mereka karena dia tidak pernah menderita kecanduan hukum mentah. Seolah-olah dia telah kembali ke daratan hitam di Laut Kuning. Dia hanya perlu tetap fokus pada keberadaannya untuk menghindari terjerumus ke dalam sensasi itu. Seluruh tahun berlalu tanpa ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Penggarap tidak keberatan dengan keheningan ini, tetapi itu adalah situasi yang berbeda. Hanya Iblis, Penatua Julia, Pangeran Kedua, dan Raja Elbas yang belum muncul. Mereka merupakan aset terkuat bagi keluarga Hif dan Elbas, sehingga kelompok tersebut tidak bisa tidak mengkhawatirkan keadaan mereka. Tentu saja, perasaan itu tidak sama untuk semua orang, tetapi mereka semua takut kemungkinan Raja Elbas menjadi gila lagi. Akan lebih buruk lagi jika itu terjadi pada semua ahli yang hilang. Kemudian, kelompok itu menemukan bintang putih pertama mereka. Tiba-tiba menjadi lebih besar dalam penglihatan mereka, dan pancarannya hampir membuat beberapa dari mereka menyelam dalam cahayanya. Penatua Agung Diana langsung mundur ketika dia merasakan pikirannya bimbang. Dia menyeret Penatua Regina dan Penatua Paul pergi bersamanya sampai bintang putih itu tidak lebih dari sebuah bola besar di kejauhan. Tangan kiri Tuhan mencoba menolak kualitas menawannya, tapi dia merasa terpaksa meniru ibu pemimpin dewan agar tidak menjadi gila. True Speed ikut bersamanya karena situasinya jauh lebih buruk. Para bangsawan tetap berada di depan bola raksasa itu untuk waktu yang lama sebelum mengalihkan pandangan mereka pada monster yang bisa mandi dengan bebas dalam cahaya itu tanpa mengalami efek buruk. Apapun, Pangeran Pertama dan Putri Pertama belum menyentuh hukum mentah untuk melawan mereka dengan cukup efisien. Namun, Nuh berada di level lain. Dia bisa melayang langsung di depan massa yang menawan itu tanpa bergerak satu langkah pun ke depan. Royals tidak bisa sedekat itu tanpa kehilangan diri mereka sendiri. Mereka harus mengandalkan benda-benda bertulis untuk menangkis radiasi dan membatasi penyerapannya hanya pada sebagian kecil dari seluruh bintang. Pergilah bersama yang lain, perintah Noah pada suatu saat, dan para kerajaan hanya bisa pergi untuk bergabung dengan kelompok yang telah mundur di kejauhan. Noah tidak keberatan orang lain melihatnya beraksi, tetapi bintang itu terlalu besar dibandingkan dengan gumpalan cahaya putih yang ditemukan di sepanjang jalan. Dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk memakan semua hukum mentah di dalamnya, dan dia menduga bintang gelap akan membutuhkan waktu lama untuk memurnikan dan mengarahkannya. Akan berbeda jika Iblis atau Penatua Julia ada di sana atau dia bisa mempercayai seseorang di antara kelompok itu. Namun, dia sendirian, dan satu-satunya yang mampu menahan aura itu adalah faksi Raja Elbas. Nuh melangkah ke dalam bintang putih itu dan melayang hingga mencapai pusatnya. Kesadarannya perlahan menjadi lebih padat saat ambisinya memenuhi gelombang mentalnya, dan hukum mentah di sekitarnya memperoleh kualitasnya. Apakah ini yang akan aku rasakan ketika aku mencapai bintang? Nuh merenung.
Nuh merasa tidak terbatas dan tanpa batas apapun dengan bola putih yang membawa individualitasnya dan beresonansi dengannya. Keberadaannya terasa lebih dari sekadar energi sederhana yang terkandung di dalam sederetan daging dan tulang. Itu adalah bagian dari dunia, dari keseluruhan realitas yang hanya diterangi oleh kecerahannya. Namun, itu adalah kebalikan dari apa yang diinginkannya. Nuh menginginkan kekuatan agar dia bisa menggunakannya. Dia tidak akan mengorbankan keunikannya untuk menjadi bagian dari sistem yang lebih besar. Jalan menuju cahaya ini tidak cocok untukku, pikir Noah sambil menarik napas untuk mulai mempelajari hukum mentah. Segala sesuatu tentangku hanya milikku. Aku mungkin akan menguasai dunia suatu hari nanti, tapi dunia tidak akan pernah menguasaiku. Bintang putih menyusut saat Nuh makan. Para pembudidaya di kejauhan dapat merasakan bagaimana radiasi redup yang mencapai posisi mereka menjadi kurang kuat. Nuh makan tanpa membatasi keserakahannya. Setiap hukum mentah di sekitarnya adalah milik pusat kekuasaannya, jadi dia akan memastikan mereka memilikinya. Hubungan aneh dengan dunia yang ditemukan Nuh selama penyerapan mencerahkannya tentang suatu hal yang mengganggunya sejak ia mencapai kehampaan. Dantiannya menyerap sebagian besar makna sebenarnya itu tanpa berkembang. Semuanya menyatu dengan strukturnya, tetapi terobosan tidak dimulai. Meskipun demikian, Nuh akhirnya dapat memahami apa yang dibutuhkan organnya saat ini. Itu adalah sesuatu yang telah dia coba selesaikan selama berabad-abad terakhir tanpa hasil apapun. Kehancuranku dapat menggabungkan seluruh individualitasku menjadi sebuah pedang, pikir Noah saat cahaya di sekelilingnya perlahan meredup. Jalanku dengan hibris telah mencapai puncaknya dalam wujudku saat ini. Ciptaanku telah mengubah siklus kehidupan dan membawanya ke telapak tanganku. Itulah aspek utama dari individualitas Nuh. Mereka mencerminkan jalur terbesarnya yang kemudian memiliki konsekuensi yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia gagal memperhatikan satu masalah yang jelas. Bintang gelapnya adalah pusat kekuatan yang tepat sekarang, dan itu harus siap untuk melangkah di jalur hukum agar individualitasnya dapat maju. Nuh selalu menghubungkan salinan elemennya dengan ciptaannya, tetapi tampaknya elemen tersebut mendapatkan peran sentral dengan bintang gelap menjadi pusat kekuatan keempatnya. Seperti yang dikatakan June, Nuh menyimpulkan dalam benaknya ketika cahaya di sekelilingnya menjadi gelap gulita, dan bintang putih menghilang. Aku perlu menciptakan duniaku.